Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Utami Prasajaningsih, MPSI, selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi dan Pengambilan Keputusan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Devi Fitriadi Nugraha. Nomor induk mahasiswa 2126000031. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dan Pengambilan Keputusan. Untuk soal yang pertama, yaitu faktor apa yang dominan dimiliki ketika saudara mempelajari konsep dan teori organisasi pembelajar. Mengapa demikian? Faktor-faktor organisasi pembelajar terdiri dari yang pertama itu ada budaya belajar, yaitu seperti masa depan organisasi, arah tukar-menukar informasi tentang belajar, komitmen belajar, menilai orang dalam hal gagasan, kreativitas dan kemampuan berimajinasi atau kemampuan memetakan tujuan jangka panjang secara visual dengan slice menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dapat dicapai dalam jangka pendek. Lalu ada iklim keterbukaan dan kepercayaan. Sebagai kekuatan belajar atau proses belajar dapat berhasil bila ada keterbukaan untuk saling berbagi dan dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda. Percaya bahwa informasi yang kita bagikan dapat memberikan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada belajar dari pengalaman. Yang kedua yaitu proses manajemen kunci, yaitu ada perencanaan strategis, analisis pesaing, manajemen dan pemanfaatan informasi, perencanaan kapabilitas, tim dan organisasi pengembangan, ukuran kinerja, dan sistem imbalan dan penghargaan. Jadi faktor yang dominan yang dimiliki ketika mempelajari konsep dan teori organisasi pembelajar yaitu faktor budaya belajar. Karena budaya dalam belajar dalam suatu organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, karena sistem nilai budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan. Sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Untuk bukti nyata, yaitu terdapat pada perusahaan 3M yang mengedepankan faktor budaya belajar dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan 3M mendapatkan 3 pilar utama, yaitu Science, Innovation, dan Culture. Melalui Science, 3M ingin terus menciptakan beragam produk yang bisa membuat kehidupan di seluruh dunia menjadi lebih baik, lalu menerapkan inovasi sebagai cara hidup, karena dengan hal itu beragam ide-ide baru bisa diwujudkan. Dan untuk menciptakan culture kerja yang baik, 3M mendukung dan menghargai perbedaan, serta memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi semua orang. Hal tersebut menunjukkan faktor budaya dalam belajar, salah satunya yaitu masa depan organisasi, komitmen belajar, dan iklim keterbukaan. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Setujukah bahwa keselarasan strategi, culture, dan people itu merupakan kesuksesan organisasi? Culture atau budaya perusahaan memiliki peran yang besar bagi sebuah organisasi. Pasalnya,
Dengan hadirnya budaya tersebut, kita akan terbantu untuk bisa mengetahui atau membaca situasi yang sedang terjadi di perusahaan. People atau manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karena masalah yang akhirnya menentukan dan memprediksikan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, strategi maupun langkah-langkah kegiatan operasional yang siap dilaksanakan. Kotler 2004 mengemukakan bahwa strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai. Jadi ketika ketiga hal tersebut digunakan dalam suatu organisasi secara selaras, maka akan memberikan dampak yang positif bagi organisasi. Karena budaya, manusia, dan strategi merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi. Budaya digunakan untuk membaca situasi yang sedang terjadi di perusahaan. Strategi digunakan untuk membuat rencana yang akan digunakan setelah melihat situasi yang sedang terjadi. Dan manusia yang menjadi peran dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional organisasi yang telah direncanakan. Perusahaan 3M atau yang dikenal dengan Minnesota Mining and Manufacturing Corporation didirikan pada tahun 1992. Pendiri dan CEO-nya adalah William L. McKnight, yang dikenal sebagai pendiri spiritual perusahaan. Memperkenalkan kebijakan dan filosofi yang dianggap bertanggung jawab atas kemampuan 3M untuk melakukan inovasi secara konsisten. Manajemen saat ini terus menerima dan memperluas kebijakan filosofi tersebut, karena percaya bahwa inovasi merupakan tonggak kesuksesan masa depan 3M. Pada tahun 2000, 3M mendapatkan pendapatan penjualan sebesar 16,7 miliar US dollar. Perusahaan tersebut memproduksi lebih dari 60.000 produk. 5,6 miliar dolar atau 35%-nya berasal dari penjualan produk yang diperkenalkan selama 4 tahun lalu. 1,5 miliar dolar berasal dari produk yang diperkenalkan selama tahun 2000. Pendapatan ini berasal dari 6 segmen bisnis 3M, yaitu industrial, pita amplas, dan perekat, transportasi, grafis dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan termasuk perlengkapan medis dan operasi serta pembungkus popok sekali pakai, konsumen dan perkantoran, listrik dan komunikasi, dan bahan baku khusus. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar Amerika Serikat menghasilkan 53% dari total penjualan bersih dan 63% dari total laba operasional perusahaan. 3M mengidentifikasi 21 merek lama dan merek baru yang strategis. Beberapa mereknya yang terkenal antara lain pita perekat Scotch, produk pembersih Scotch Brite, dan kertas memo tempel Post-it. Merek-merek baru meliputi penguatan tampilan Viquity, solusi jaringan serat optik Philician, bahan perekat Kaman, dan produk P3K Nextcare. 3M telah melembagakan budaya perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan. Perusahaan menerapkan struktur organisasi vertikal dengan bisnis dibentuk berdasarkan teknologi dan pasar. Dalam periode yang sama, tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE untuk perusahaan tersebut memiliki rata-rata 22,2%. Hal yang menjadi perhatian atau untuk di warning yaitu manajemen pusat tidak memberikan batasan maksimal untuk kegagalan inovasi yang dibuat oleh karyawan. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami pengeluaran yang sia-sia. Yang kedua, perusahaan terlalu mengikuti keinginan pasar. Hal ini akan membuat perusahaan 3M terlalu banyak memiliki produk dan juga akan selalu menjadi follower pasar, bukannya menjadi tren bagi pasar. Selanjutnya, karyawan yang diberikan kebebasan untuk berinovasi bertanggung jawab
terhadap manajemen kurang jelas. Kemudian, alur pemberian dana untuk inovasi kurang efektif. Karena apabila inovasi ditolak oleh divisinya sendiri, bisa mengajukan ke unit bisnis lain. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan karena akan mengganggu unit bisnis lain. Padahal, apabila unit bisnis lain menolak, mereka harus mengajukan ke korporat. Dan hal yang perlu dipertahankan atau dikembangkan, perusahaan 3M memberikan pelatihan kewirausahaan secara langsung kepada karyawannya. Sehingga perusahaan 3M tidak hanya mempekerjakan pekerjanya, tapi perusahaan juga memberikan pekerjanya untuk berkembang. Selanjutnya, pelatihan-pelatihan informal dan formal perusahaan memberikan efek langsung kepada para karyawannya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan PNM dari kasus 3M Innovation? PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM, perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Perusahaan ini mengelola kredit yang sebelumnya bernama Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Pada tahun 2006, melalui program kemitraan, perusahaan ini dipercaya untuk mengelola dana amanah dari sejumlah perusahaan terkemuka. Pada bulan Agustus 2008, perusahaan ini meluncurkan unit layanan modal mikro atau biasa disebut dengan ULAM, untuk dapat memberikan pinjaman modal kepada UMKM. Pada tahun 2009, perusahaan ini mulai mencari pendanaan dari perbankan dan pasar modal. Dan pada tahun 2010, perusahaan ini meluncurkan program pengembangan kapasitas usaha atau disebut PKU untuk dapat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para nasabahnya. Dan pada tahun 2012, perusahaan ini mulai menerbitkan obligasi. Pada tahun 2015, perusahaan ini meluncurkan layanan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR untuk dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha perempuan prasejahtera. Pada tahun 2021, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bank Rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan mikro. Salah satu inovasi yang dimiliki oleh PNM yang membedakannya dengan lembaga pembiayaan lain yaitu dengan mempunyai program pengembangan kapasitas usaha. PNM selalu menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah. Salah satunya dengan meluncurkan program pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kelompok pada tahun 2010. Program PKU PK bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultramikro, mikro dan kecil yang merupakan nasabah binaan dari PNM. Jenis kegiatan usaha dalam cakupan PKU PK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelatihan nasabah PNM ULAM. Merupakan program pelatihan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM ULAM. Program pelatihan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu pembinaan klaster. Merupakan program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klasterisasi atau pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah. Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek, diantaranya keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan. Pembinaan klaster diperuntukkan kepada nasabah PNM ULAM maupun PNM MEKAR. Yang ketiga yaitu pendampingan nasabah PNM MEKAR. Merupakan program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM MEKAR. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM MEKAR seluruh Indonesia. Jadi, pembelajaran yang dapat diambil dari kasus 3M untuk perusahaan PNM sendiri yaitu setiap perusahaan akan lebih baik dan berkembang jika terus melakukan inovasi dan memicu kemajuan, serta membuat dampak nyata dalam kehidupan setiap orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, khususnya untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan 3M dalam melakukan inovasi hingga berujung apresiasi.